Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video yang saya pilih ini mungkin mengenai perizinan perizinan satu pintu yang diusulkan sama Diskominfo dari 2010. Kebetulan saya sempat terlibat dari pengembangan si Cantik ini. Pernah ada yang dengar nggak si Cantik atau SIM PTSP, Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu Satu Pintu? Ada yang pernah dengar nggak? Atau pernah dengar sih, cuman belum begitu tahu, Pak. Belum tahu. Itu kan itu dinas perizinan yang mengeluarkan SIUP, TDP, IMB kayak gitu ya. HO yang izin gangguan. Terus perizinan iklan itu baliho yang kayak gitu-gitu. Nah, biasanya orang-orang melakukan kegiatan itu harus memiliki izin terlebih dahulu. Seperti itu ya. Pernah dengar mungkin ya? Biasanya di Bandung tuh banyak iklan-iklannya untuk perizinan, dipermudah dan lain sebagainya. Gimana jelas ini? Takutnya nggak kedengeran? Pak, jelas. Jelas, Pak. Jelas. Nah, dulu di 2010 mungkin ini adalah aplikasi yang dikembangkan dari satu dinas sebetulnya. Dari satu dinas. Saya coba dulu dari desain ke nanti e-gov-nya ya. Ke e-government-nya. Dari mulai interoperabilitas dari satu data ke data yang lain gitu ya. Ya, putus, maaf. Dilanjut ya. Nah, desain yang pertama itu si sistem informasi. Jadi gimana caranya setiap pelayanan itu bisa dilakukan dengan cepat, mengurangi antrian. Salah satunya yaitu dengan menginteroperabilitaskan atau komunikasinya dari satu sistem, dari satu data ke data yang lain. Nah, dari awal 2010 itu sistem PTSP ini sebelum jadi si Cantik mencoba untuk mengembangkan dari komunikasi. Misalkan gini, ketika kita daftar, kita kan biasanya ditanyain nama ya. Nama, alamat, gitu ya. Nama, alamat, dan lain sebagainya untuk biodata. Nah, gimana cara cepat untuk mengakses data tersebut? Salah satunya yaitu dengan terintegrasinya ke sistem kependudukan, yaitu di Sdukcapil. Gitu ya. Boleh dibuka aja mic-nya biar ada ininya. Iya. Iya, betul, Pak. Nah, jadi setiap transaksi itu bisa dilakukan dengan cepat ketika kita bisa komunikasi dengan sistem yang lain. Nah, versi pertama itu sebelum jadinya sistem informasi yang si Cantik sekarang, dulu itu pertama kali kita membuat maksudnya Diskom itu membuat salah satu middleware yang dinamakan Mantra. Mantra ini kumpulan dari data-data dari berbagai instansi. Misalkan salah satunya yaitu dari KBLI. KBLI ini nomor usaha. Sempat ada yang ini enggak yang pernah megang surat izin tanda perusahaan enggak? Ada yang tahu enggak? Belum. Saya tahu TDP, tanda daftar perusahaan, biasanya dipakai buat perpanjangan pajak kendaraan yang atas nama PT. Ya. Tapi cuma itu doang. Karena dulu saya pernah di Samsat kayak gitu. Saya pernah di Samsat, kalau perpanjangan itu gitu.
biasanya di TDP itu ada nomor usahanya ya. Maksudnya si perusahaan ini tuh berusaha di kegiatan apa? Misalkan di konsultan, di konstruksi, di pariwisata gitu ya. Makanya perpanjangannya kendaraannya itu berdasarkan KBLI itu ya. Nah, si mantra ini si cantik namanya si cantik, aplikasi si cantik. Si cantik ini tuh nama aplikasi perizinan ya, yang berbasis cloud yang sekarang yang di video yang saya share tadi. Itu tuh aplikasi berbasis aplikasi perizinan yang berbasis cloud. Yang berbasis cloud ini maksudnya gini, dulu itu ketika kita menginginkan satu aplikasi, kita tuh beli ke vendor. Nah, salah satunya dulu saya yang jadi vendornya. Nah, sekarang itu Diskominfo berusaha membuat si sistem perizinan ini tuh semuanya terpakai dari beberapa daerah, karena seyogianya sebetulnya aplikasi perizinan itu harusnya sama ya. Jadi enggak misalkan di Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, Jogja, itu tuh beda-beda sistem aplikasinya. Dan membeli ke beberapa vendor. Padahal aplikasi itu seharusnya satu aja bisa dipakai semuanya. Mungkin gitu ya konsepnya itu. Nah, sekarang Diskominfo merancang satu aplikasi yang dimana aplikasi itu tuh bisa di-maintain atau di-manage sesuai kebutuhan yang dibutuhkan dari instansi tersebut. Misalkan biasanya izin-izin TDP itu kalau yang di Cimahi itu beda formatnya, kalau yang di Bandung itu beda formatnya gitu ya Kang ya. Kalau yang pernah lihat gitu, ada yang Iya, biasa gitu. ada yang beda-beda. Nah, Diskominfo ini berusaha untuk menyelaraskan, bukan menjelaskan, istilahnya apa ya? Menyeragamkan template dari si izin tersebut. Makanya sekarang berkembang dari mulai kalau dulu menginputkan satu perizinan, meng-create satu perizinan yang tadi TDP misalkan ini usaha ini, itu tuh kita lihat kode KBLI-nya itu atau kode NIB-nya, nomor induk usahanya itu lihat dari buku KBLI itu tebal banget. Nah, sekarang si sistem informasi ini sudah diintegrasikan ke OOS BPKM atau Badan Koordinasi Usaha gitu ya, Badan Koordinasi untuk mendapatkan si nomor-nomor itu. Jadi di sistem informasi itu kita tinggal mencari, oh ini usaha misalkan pariwisata, dia langsung ke generate nomor kode-kodenya. Nah, sesudah itu ini salah satu dari interoperabilitas yang yang digunakan WOG itu, yaitu salah satunya e-gov itu ya, e-government. Nah, sekarang si sistem ini yang udah di cloud, disimpan secara cloud, itu bisa langsung dimonitoring oleh Kemendagri dan langsung bisa diakses oleh KPK untuk audit. Untuk audit perizinannya. Nah, itu kan udah ada di Sukcapil, BPPKM, terus Kemendagri, KPK, dan sekarang itu sudah udah diintegrasikan ke fintech juga, ke fintech. Salah satunya ya fintech yang sekarang mungkinnya kayak OVO dan lain sebagainya. Untuk cara pembayaran. Nah, itu juga salah satu interoperabilitas cara pembayaran. Dari bank langsung, kalau dulu itu kita bayar dulu ke bank, slipnya itu dibawa ke dinas perizinan, ini saya udah bayar. Kalau sekarang nggak seperti itu lagi. Jadi ketika udah bayar, dari bank secara manual ke banknya atau lewat aplikasi fintech, itu udah langsung terdetek bahwa izin ini sudah berbayar, gitu, sudah dibayar. Seperti itu mungkin. Singkat dari aplikasi Si Cantik yang sudah menerapkan secara konsep dari 2010, mungkin itu kan beberapa kendala baru
implementasi 2015 ke atas itu baru masih pengembangan. Nah, mungkin itu salah satu implementasi dari POG tersebut. Mungkin itu. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Mohon maaf, Kang. Aja Kang. Iya. Tante. Mungkin saya jelaskan kali ya. Pertama, alasan saya memilih video tersebut sebagai best practice, itu videonya judulnya Transformasi Layanan Bapenda Jabar sebagai Wujud Reformasi Birokrasi. Karena dalam video tersebut, Bapenda menjelaskan transformasi pelayanan publik dengan tujuan sebagai strategi akselerasi peningkatan PAD atau pendapatan asli daerah yang juga mempermudah masyarakat dalam pengaksesan dan pembayaran dari kewajiban-kewajiban mereka seperti pembayaran pajak kendaraan atau PBB gitu. Dalam video itu dijelaskan juga penerapan-penerapan WOG di Bapenda, di antaranya seperti diterapkannya sistem informasi yang berorientasi pada pelayanan publik, yang dimana mengurangi kesulitan akses publik. Karena kan masyarakat tuh sekarang semuanya serba digital ya, pada pakai gadget gitu. Jadi mereka juga udah males tuh pakai cara-cara, pakai pola-pola manual yang mana kita harus datang ke kantor, ngantri, dan lain sebagainya. Mereka lebih suka pakai pola digital, di mana semua akses itu bisa melalui gadget dan pembayarannya juga bisa melalui gadget, entah itu melalui e-commerce atau kayak teknologi fintech yang zaman sekarang, atau mereka juga bisa datang langsung ke minimarket untuk bayar kayak di Alfamart ataupun Indomaret. Lalu Bapenda juga sudah bekerja sama dengan 27 kota kabupaten untuk melaksanakan pola tersebut gitu. Di lain sisi, Bapenda juga udah kolaborasi sama instansi-instansi pemerintah lain seperti Dinas Kehutanan untuk pengelolaan tiketing, lalu untuk kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi ke masyarakat. Lalu mereka juga bikin aplikasi-aplikasi yang mempermudah pelayanan-pelayanan masyarakat yang bisa kita tonton di videonya. Kayak gitu. Mungkin saya coba share screen kali ya videonya, tapi ini agak panjang sih, 10 menit. Atau teman-teman mau tonton sendiri-sendiri? Gimana? Soalnya kalau ditonton ini 10 menit, cuman untuk garis besarnya sih seperti itu. Mereka meluncurkan terobosan yang mempermudah masyarakat, juga mempermudah pemerintah sendiri sih dalam pengelolaan PAD, kayak gitu. Gimana, mungkin ada pertanyaan atau ada pendapat? Kalau menurut saya mah mending ditampilin aja, gak apa-apa sebentar juga. Coba ya, sebentar ya.
Teman-teman ada yang jaringan internetnya lebih bagus nggak? Karena punya saya pakai wifi kosan tuh berebut untuk nonton YouTube-nya agak-agak susah. Ada yang bisa bantu? Mungkin linknya yang ada di... Ya, coba ya, saya pakai wifi kantor soalnya mudah-mudahan cepat. Iya. Maaf ya. Saya juga belum bayar. Cuma bantu share screen, yang linknya udah saya taruh di chat. Kita jadiin Kang Dian host. Atau mau dilanjut dulu semuanya ngejelasin, terus terakhir nanti mungkin Ya sih bener, mending gitu aja lah ya. Biar ya lanjut waktunya aja. sambil nunggu Kang Kang Dian. Yogi nanti bukain hostnya. Internetnya udah kehancuran banget. Iya. Ya itu Mangga Kang Dian selanjutnya. Ya, malah orang main atas stabil internet. Gimana, Dok? Ya. Iya wifi kan, iya wifi iya tapi terus stabil. Itu pakai wifi mana tuh, Dok? Sudah stabil? Bisa. Bisa. Boleh ya, sekarang boleh saya menjabarkan? Ya silakan Pak. Kedengeran? Suara Iya Pak, saya? silakan. Kedengaran. Ya. Sebelum saya mulai, saya ingin menjelaskan apa sih wall of government itu. Wall of government itu, pada intinya wall of government itu adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Nah, perlu digarisbawahi bahwa ini suatu pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi. Nah, video yang saya pilih itu yaitu penerapan Smart SIM. Smart SIM ini yaitu adalah evolusi dari SIM lama, di mana SIM ini multifungsi, bukan cuman untuk tanda surat izin mengemudi, tapi ada fungsi-fungsi lain, di mana juga terdapat koordinasi dengan instansi-instansi lain di dalamnya. Misalkan dengan salah satu bank Mandiri, jadi si SIM ini bisa berfungsi bukan cuma untuk surat izin mengemudi, tapi bisa untuk pembayaran e-tol atau belanja di supermarket juga bisa, dari Apple juga bisa. Nah, itu sudah mencerminkan apa sih penerapan si wall of government ini. Di garis bawah tadi ada koordinasi ya. Nah, terus SIM ini nantinya selain bisa untuk pembayaran, SIM ini juga bisa untuk merecord pelanggaran yang kita buat atau enggak data kecelakaan yang pernah ada di kita. Jadi
riwayat pelanggaran kita tuh bisa terekam di smart SIM ini semuanya. Nah, mungkin kedepannya si smart SIM ini bisa terintegrasi juga dengan KTP, jadi nggak cuman hanya sebagai surat izin mengemudi, tapi bisa jadi tanda pengenal yang bisa dipergunakan untuk mengurus hal-hal lain yang diperlukan gitu. Jadi bisa terintegrasi juga dengan KTP. Kemudian kenapa sih smart SIM ini bisa ada? Karena kalau dari materi yang saya baca, sebagai ASN itu kita harus mewujudkan konsep whole of government. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah dorongan publik untuk karena keberagaman, karena perkembangan teknologi informasi, dan lain sebagainya. Smart SIM ini hadir untuk menjawab tantangan itu, karena dia itu pertama karena publik ingin menerapkan jadi biar pelayanan publik itu tidak terlalu bertele-tele, karena dengan smart SIM ini jadi kita tidak ngantri lagi karena bisa pendaftaran juga lewat online kalau untuk yang sekarang. Jadi prosesnya itu bisa lebih cepat. Paling kalau bisa sih saya share video ya, kalau nggak bisa ya itu. Saya segitu saja sih kayaknya penjelasan dari penerapan smart SIM. Sama-sama. Kayaknya Yang lebih lebih ke seluruh, kalau saya mah videonya khusus yang di Jawa Barat. Sebenarnya tentang perizinan PMP-TSP gitu ya. Nah, proses di sini perizinan di Jawa Barat diberi dari 232 jenis izin itu cuma 3 yang berbayar seperti itu, dan seperti itu. Terus jadi di perizinan makanya seperti itu sih menurut saya. Itu sudah dibahas panjang lebar tadi oleh Pak Yogi. Menurut saya itu cukup menarik untuk saya gitu ya. Dan yang lain pun sama menarik gitu. Cuman kebetulan sama gitu bahasannya seperti yang Pak Yogi sampaikan. Mungkin itu seperti udah. Iya, kok gitu saya lanjutkan saja ya. Iya, jadi kalau video yang saya pilih itu video mengenai inovasi yang ada di Disdukcapil Provinsi Jawa Barat. Disdukcapil Provinsi Jawa Barat ini datang ke tempat saya di sini, di panti saya, tempat saya sekarang ini bekerja. Nah, di sini saya melihat dari inovasi tersebut, di Disdukcapil ini tuh mereka benar-benar memanfaatkan dan melakukan koordinasi yang baik antar instansi. Jadi antar instansi itu benar-benar terlihat koordinasi yang benar-benar sangat rapih gitu. Yang akhirnya sistem ini itu membuat suatu perizinan untuk membuat membuat KTP, akta lahir itu jadi mudah. Contohnya seperti di sini itu, di tempat saya, walaupun saya ini di Bogor, tapi kan klien di tempat saya ini kebanyakan anak-anak yang keluar di luar dari Bogor. Nah, pengalaman saya, kalau buat KTP, buat akta lahir itu, kalau bukan orang Bogor, tidak bisa buat KTP dan akta lahir di Bogor.
Nah, tapi Disduk Capil Provinsi Jawa Barat ini buat inovasi di mana orang Jawa Barat dimanapun, mau pengen di kota manapun juga di Jawa Barat ini bisa lakukan pembuatan KTP, perekaman untuk KTP, akta lahir, dan itu bisa langsung ke Provinsi Jawa Barat. Ini kenapa bisa terjadi hal Capilnya ini benar-benar melakukan koordinasi dengan seluruh Disduk Capil di kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. Sehingga untuk proses pembuatan KTP akta lahir itu bisa dilakukan dari kota mana saja, kabupaten mana saja. Itu benar-benar bermanfaat, sangat bermanfaat sekali terhadap kepentingan masyarakat. Jadi masyarakat kita ini di Jawa Barat benar-benar bisa merasakan kemudahan dari adanya. Nah, terus langsung yang menjadi menarik juga di sini itu Disduk Capil Provinsi Jawa Barat ini dalam ini itu benar-benar juga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bisa mandiri. Nah, itu di sana masyarakat itu bisa secara mandiri dengan masyarakat tidak perlu lagi dengan cetakan KTP, mencetakan partisipasinya juga meningkat. Kabupaten kota di Jawa Barat karena meningkatkan partisipasi kalau dari prinsip-prinsip dari renang bahkan analisis apa mandiri seberapa besar sebenarnya penerapan itu. Memang dari saya sekian, terima kasih. Itu memang Boleh nanya nggak, Mas? Membuat Nah, kalau yang selama masih di Jawa Barat, dalam artinya tuh masih di kabupaten kota di Jawa Barat. Misalnya kayak klien saya ini kan kebanyakan dari Cirebon, Pak ya. Nah, itu ternyata dia bisa buatnya di Bogor sini, Pak. Gitu, Pak. maksudnya ketika ada orang Bogor di sini melahirkan gitu, maksudnya kan misalkan ini akta kelahiran ya, membuat akta kelahiran gitu. Iya. Bisa melahirkan dan itu dibuat di, maksudnya dibuat itu kan biasanya saya kurang paham. Halo, Pak Yogi. Ya, halo. Ketika misalkan lanjut, Pak. melahirkan, biasanya kan akta itu dibuat berdasarkan dia dilahirkan ya. Maksudnya akta kelahiran anak kan ini. Iya, biasa seperti itu kan, Pak ya, biasanya. Iya, betul. Misalkan saya orang Kalimantan. Saya orang Kalimantan, terus punya anak di sini, misalkan istri saya juga orang Kalimantan, punya anak di sini. Terus melahirkan, aktanya kan akta Bandung kan ya? Atau seperti apa tuh konsepnya, maksudnya? Kalau domisili Bapak di
Ya, kalau Iya, misalnya domisili Bapak masih di Jawa Barat sini, itu bisa Pak dibuatkan di mana saja di kabupaten, di kota, di provinsi Jawa Barat. bukan KTP kan, maksudnya KTP-nya misalkan saya itu Kalimantan, istri saya Kalimantan misalkan. Kebetulan bertugas di Hmm. Jawa Barat. Nah, Hmm. ketika melahirkan anak, Iya, bukan KTP domisili Kalimantan. ketika melahirkan anak, nah pertanyaannya si anak ini akta kelahirannya di create-nya di mana? Bisa Kalau misalnya domisilinya domisili tetap Pak ya, di Jawa Barat tuh bisa Pak. Tapi kalau bukan domisili tetap, kalau yang saya tahu kemarin itu nggak bisa Pak. Oke, siap. Makasih, Mas. Mangan yang terpilih yang mana? Jadi kita gini mungkin ketika dipilih mungkin kita banyak nanya yang dipilih mungkin gitu ya. Kalau saya sih setuju sama yang videonya Pak Dian. Saya juga. Saya Sebenarnya sih saya lebih setuju. Silakan Ibu. saya ikut. Setuju Pak Albar. Soalnya sebenarnya Pak Albar juga di Dukcapil ini kan berarti kan tentang semua masyarakat gitu ya, maksudnya tuh mau anak kecil kan sampai ke yang besar pun mungkin ini tuh berkenaan sama akta juga tuh Pak, akta lahir kayak gitu-gitu. Iya ya tadi Iya tuh sih, Bu. ngomong, iya betul ya, berarti kan lebih menyeluruh gitu ya. Maksudnya tuh semua sangat dibutuhkan. Tapi yang Pak Dian juga bagus gitu. Iya. Kalau saya sih Pak Dian, tetap saya mah Hah? Smart SIM. Smart SIM ya sih, tapi Pak Dian ini gitu. ya. Boleh di share screen mungkin yang Pak Dian videonya biar kita tonton sama-sama. Pak Yogi, Boleh, boleh. Pak Yogi. Cuma Pak Yogi ya yang Mangga kalau ada yang mau boleh di share screen Pak Dian. Suaranya bisa di-share juga. Saya nggak tahu caranya lagi. Bisa minta tolong gimana? Soalnya saya nggak ngerti nih. Udah nyari-nyari.
Oh, ada. Ada Serson juga ternyata. Saya ulang ya. Enggak. Iya, Pak. Korlantas Polri memperkenalkan Ada surat suaranya? izin mengemudi baru yang bernama Smart Ada. SIM. SIM baru ini nantinya akan bisa digunakan kerja sama dengan 3 bank. Korlantas juga telah mendapatkan restu dari Bank Indonesia untuk menerbitkan Smart SIM. SIM Smart baru ini bisa digunakan berbelanja di minimarket, membayar tol, membayar kereta komuter, serta membayar denda pelanggaran jika melakukan pelanggaran lalu lintas. Smart SIM mampu menyimpan saldo maksimal 2 juta rupiah. Selain keunggulan uang elektronik, Smart SIM ini juga akan merekam pelanggaran lalu lintas yang pernah dilakukan si pengendara. Sehingga pengendara yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas akan memiliki rekam jejak digital yang bisa dilihat petugas kepolisian. Meski Korlantas akan meluncurkan Smart SIM, SIM lama tetap berlaku seperti biasa. SIM lama yang belum habis masa berlakunya tak perlu buru-buru diganti dengan SIM Smart. Dan cermati itu kapan berakhir. Kemudian fungsi yang ketiga adalah ada uang elektronik yang bisa kita manfaatkan, itu fungsi uang elektronik, ya. Apakah disingkat namanya unik? Benar juga ya, unik. Uang elektronik, ya. Itu mungkin singkatan saya saja itu. Unik, ya, uang elektronik. Tetapi untuk uang elektronik ini sudah direstui juga oleh BI. Karena BI pun punya peran penting untuk menentukan siapa dan apa kepentingannya. Itu ya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan 3 bank. Yang pertama BNI, kalau kita gunakan uang elektronik namanya itu tap cash. Jadi di tap ya cash. Itu. Kalau kita kerjasama dengan Bank Mandiri namanya e-money. Gitu, ya. Kalau kita kerjasama dengan BRI namanya Brizi. Nah, gitu. Jadi uang elektronik itu fungsinya adalah bisa nanti pemilik SIM itu menaruh uangnya di situ dengan saldo maksimal sebanyak 2 juta. Banyak kepentingannya. Kalau dia melakukan pelanggaran, bisa langsung melakukan pembayaran berapa denda. Nah, mungkin itu tadi videonya. Teman-teman, penerapan WOG di Indonesia salah satunya yaitu dengan terobosan pemerintah, instansi polisi, Polri mengeluarkan Smart SIM, di mana si polisi ini bekerja sama, berkoordinasi dengan instansi lain dari keuangan, dari bank untuk fungsinya si SIM ini tidak hanya sebagai surat izin mengemudi, tapi bisa juga untuk pembayaran e-tol, bisa berbelanja di supermarket, terus bisa untuk bayar denda juga. Nah, itu salah satu perwujudan dari World of Government di instansi yang ada di Indonesia. Nah, mungkin kedepannya SIM ini bisa terintegrasi juga dengan KTP gitu. Jadi satu fungsi, satu kartu untuk sebagai fungsi. Jadi tidak hanya sebagai tanda pengenal, bisa jadi surat izin mengemudi, bisa juga jadi kayak misalkan terus bisa digunakan untuk hal-hal lain selain untuk sebagai tanda kenal diri. Nah, seperti itu salah satu peran. Terus Oh, Mangga, agak pemakaian Kita kan sama seperti SIM card gitu ya. Benar nggak? Nah, mungkin ke depannya
karena kita akan menerapkan perwujudan rule of government, jadi intinya kita kan harus ada apa? Pengertian dari rule of government itu perlu digarisbawahi adalah koordinasi dengan berbagai instansi untuk mencapai tujuan bersama. Mencapai tujuan itu depannya bisa jadi untuk tanda pengenal ASN, kartu ASN itu bisa terintegrasi juga dengan kartu ini gitu. Mana mungkin Pak Dian? Soalnya karena seperti KTP, KTP itu sebetulnya full power sebetulnya kalau kita gunakan secara efektif, ya kan? Cuman pendapat saya KTP itu di-create seperti kartu SIM, dia itu bisa menyimpan berbagai data sebetulnya karena apa namanya, NFC juga udah bisa baca si KTP, terus RFID juga bisa dibaca di KTP juga bisa dibaca di mesin RFID, betul kan gitu ya? Yang teknologi sekarang itu. Cuman sayangnya si KTP itu tidak ada, kalau misalkan gini kita dikatakan si KTP itu ATM, kartu ATM, si KTP ini nggak ada ATM-nya gitu, nggak ada mesin untuk nge-read, untuk ngebacanya, belum seperti itu. Nah itu kan problem juga sebetulnya ya, WOG itu. Problemnya menurut saya ketika kita mengimplementasikan teknologi yang mana infrastrukturnya belum siap. Nah itu gimana tuh? Ya mungkin untuk masalah infrastruktur kayak teknologi informasi, untuk yang sekarang kan kita masih coba menjajaki ya mungkin Pak Yogi. Mungkin ke depannya kita bisa mampu untuk menerapkan teknologi yang lebih maju, lebih mutakhir. Karena untuk yang sekarang penerapan smart SIM saja, terus KTP elektronik saja ya sudah merupakan satu terobosan. Walaupun untuk KTP anggarannya sempat dikorupsi juga. Oknum itu kan salah satu batu loncatan kita untuk lebih ke modernisasi dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Mungkin kedepannya bisa ditingkatkan kembali mungkin. Terus untuk SIM juga jadi tidak hanya SIM saja gitu fungsinya, tapi juga terintegrasi dengan hal yang lain kayak KTP sama SIM itu bisa menyatu gitu. Terus bisa digunakan untuk alat pembayaran gitu mungkin. Karena kalau sekarang kan masih terpisah-pisah ya. Untuk yang SIM instansinya dari Polri saja, untuk yang KTP dari Dukcapil saja gitu, masih terpisah-pisah gitu. Mungkin untuk kedepannya bisa bersatu lama fungsinya untuk kedepannya. Untuk masalah infrastruktur ya mungkin lebih ke sedikit demi sedikit kita sedang membangun nih. Walaupun sekarang fungsi KTP juga sebenarnya KTP elektronik harusnya sudah tidak difotokopi lagi, cuman kadang kita masih perlu fotokopinya gitu. Masih belum benar 100% penerapan KTP elektronik ini, masih tetap aja yang ada yang memfotokopi. Mungkin kedepannya sedikit demi sedikit mulai lebih terdengar teknologi ini tuh lebih ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin gitu. Ada lagi diskusinya? Mungkin teman-teman bisa ada yang menambahkan atau mau sharing lagi. Mohon maaf Pak Dian, itu teh sekarang teh kan itu teh dari 2019 ya. Jujur saya teh baru tahu. Nah itu teh udah banyak digunakan atau memang baru beberapa orang gitu atau beberapa ini atau bagaimana gitu. Sekarang sudah menyeluruh Bu Rina. Kalau dulu awal uji coba itu masih di DKI. Kalau sekarang itu sudah menyeluruh semuanya dari SIM lama ke SIM yang baru. Nah untuk fungsi kartu elektronik, kalau awal sih untuk uang elektronik
bisa, tapi sekarang tahun 2020 awal itu udah bisa digunakan. Caranya dengan mendaftar dulu ke bank yang bersangkutan. Sekarang kita bisa menggunakan ininya Burina untuk kalau kenapa iya iya. Sama dengan yang kemarin-kemarin gitu. Terus kalau lewat online tesnya gimana gitu? Baru gitu. kalau tes yang tertulisnya sih bisa lewat online. Tapi sekarang sih masih Itu baru sih Bu, baru bulan ini bulan itu saya dapat dari Kapolresnya itu nyebar info kalau prakteknya tetap kita harus ke sana gitu. Infonya waktu juga, jadi kita ke sana itu kalau sudah lulus bisa lewat. Baru bulan kemarin saya dapat info online. ya sih bagus. Baru dengar. Jadi ternyata Indonesia teh segini udah Ya, maju gitu. tapi ya kadang-kadang Iya. masih ada yang kurang gitu. Kayak KTP elektronik aja masih difotokopi loh Bu, padahal itu database kita udah tersimpan gitu. Itu yang masih kayak budaya lamanya masih ada gitu. Terus ya anggarannya juga tahu sendiri Bu, sama oknum korupsi Bu. Sebetulnya gini kan, kalau menurut saya di fotokopi itu bukan masalah orang karena apa namanya, karena emang disuruh gitu, harus ada Nah fotokopi. itu dia Kan. budayanya kan. Jadi emang kita itu yang tadi saya terangkan, ketika kita ada bawa KTP nih, si mesin pembacanya itu nggak ada bahwa ini tuh KTP benar. Jadi mau nggak mau dia itu diminta difotokopi dulu gitu ya. Memang dulu itu ada digadang-gadang pas saya ngobrol sama Diskominfo, si KTP itu memang harusnya induknya itu di KTP itu di Dukcapil, dia bisa sebagai SIM, bisa sebagai misalkan yang apa namanya belanja, dan nomor handphone pun harusnya terintegrasi sama si KTP. Dan ini tuh baru-baru kan sekarang kan ya. Jadi apa namanya, kita kan sekarang input kakak, sebetulnya itu juga WOG juga sih sebetulnya kan, input kakak ketika kita ada apa namanya kejahatan melalui media telepon, itu udah langsung terdeteksi sebetulnya kan, seperti itu secara konsep. Tapi kenyataannya karena apa namanya teknologi begitu cepat dan dibangun serta dengan desainnya itu yang menurut saya belum siap gitu secara desain. Dan ini tuh masih menurut saya sih masih uji coba juga. Betul. Karena mungkin kesiapan juga masyarakat. Kesiapan juga benar masyarakat, kesiapan masyarakatnya juga. Ya mungkin kedepannya masih bisa sedikit demi sedikit lah. Mulai berbenah gitu. Asal para pejabatnya aja yang serius gitu. Nah mungkin sekarang ke solusinya nih Kang. Solusinya gimana caranya biar desain WOG itu terimplementasikan dengan baik dari
hulu ke hilir gitu. Mungkin Nah, sebenarnya ada beberapa sih ininya, maksudnya solusinya untuk bagaimana si WOG ini bisa diterapkan. Pertama itu mungkin penguasa bisa jadi pelayan mindsetnya, perubahan mindset ya. Perubahan mindset seorang penguasa itu berubah menjadi seorang pelayan. Jadi kalau misalkan emang benar-benar mindsetnya melayani masyarakat, tidak sebagai penguasa, mungkin solusi WOG ini bisa mudah diterapkan. Terus kemudian wewenang bisa menjadi peranan. Kemudian jabatan yang amanah harus dipertanggungjawabkan. Jadi kayak kemarin pengadaan iktp, kalau misalkan emang benar-benar emang untuk perubahan gitu kan, jadi harus benar-benar dia kayak ya amanah dengan jabatannya. Mindset dari para penguasanya aja sih, kalau mindsetnya untuk pelayanan mungkin akan bisa lebih diterapkan gitu. Karena masih kalau ada suatu program atau proyek apa, mungkin lebih ke keuntungan gitu, bukan sebagai pelayan. Masih kayak setengah-setengah sempat sebagai gitu. Itu kan proyek KTP biasa gitu. Kalau KTP itu bisa difungsikan harusnya, cuman karena si pemerintahnya kurang siap. Sama kayak Smartsim juga sih. Smartsim juga awalnya kan masih kan si pemerintahnya lebih serius. si desain itu pemimpin punya ide, penguasa dia itu punya ide, mungkin diterapkan di Jepang misalkan gitu ya. Pengen seperti ini. Nah, kan Kimob juga sebetulnya salah satu WOG, bener nggak kan? Kayak Kimob gitu kan ya. Sebenarnya kita bisa ngebahas ke situ juga ya. Kimob itu komunikasi di dinas-dinas ke BKD Iya, ya. betul. BKD gitu kan. Saya suka error nih Kang. Dipakai error Kimob. Saya Senin nggak absen, mengajukan banding saya. Oh gitu. Alfa. Iya. Error Kimobnya. Iya, nah. Penerapan aplikasi itu mau nggak mau sebetulnya yang pertama karena ada mungkin reward and punishment itu, Kang. Kita bisa menggunakan Kimob, mau menggunakan Kimob karena ada sesuatu ya nggak. Kalau kita nggak absen, ya ngaruhnya ke apa? Ya ke. Nah itu yang jadi kendala juga, mungkin jadi bahasan juga kan. Terus misalkan yang pertama yang mempunyai HP yang nggak support misalkan ya, Kimob itu kan tidak semua HP bisa ya. Misalnya yang jadul-jadul gitu kan, nggak mau mengupgrade si device-nya gitu kan.
memerlukan ketika ada ide memerlukan dana-dana lain untuk mensupport itu, gitu ya. Nah, yang terjadi itu ketika mungkin karena PNS, mungkin kita mau nggak mau ya udahlah handphonenya diganti atau ada yang disesuaikan gitu ya. Nah, ketika masuk ke masyarakat, ini mungkin yang lebih tahu mungkin Mas Albar. Secara sosiologinya juga udah berbeda kan. Ketika misalkan, nih sekarang itu bisa dibayar loh lewat OPPO, mungkin masyarakat petani gitu, ini OPPO apaan misalnya gitu. Oh, Shopee Pay apaan kan gitu kan. Iya, karena mereka itu lebih ke mendingan memegang uang digital itu aneh gitu kan. Digital itu aneh gitu. Jauh-jauh sama cryptocurrency atau apapun ya, itu kan lebih nanti lebih apa namanya? Tingkatannya lebih jauh lagi daripada fintech yang kayak OVO dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan itu gimana caranya buat konsep POG ini tuh bisa merambah, istilahnya apa ya? Bukan merambah. Bisa dimengerti oleh semua aspek gitu. Gimana tuh Pak Albar bisa bantu jawab? Ya, dari sisi masyarakat kondisinya gimana Pak? Kan benar salah satu kendalanya dari kesejahteraan masyarakat bisa berpengaruh dengan kendala. Iya Pak Dian, Pak Yogi, terima kasih. Kalau dari perspektif saya sih, orang Indonesia itu bagaimana ya? Mungkin dari segi perilakunya itu memang kita itu udah ada budaya bisa membuat tapi tidak bisa merawat sih. Kalau yang saya lihat seperti itu. Soalnya banyak sekali kayak di dinas sosial tempat saya juga sudah banyak sih ada aplikasi-aplikasi yang bagus ya, yang sebenarnya bisa digunakan untuk masyarakat. Seperti misalnya untuk pelaporan bencana alam. Tapi kan faktanya aplikasi tersebut ya cuman umurnya pendek. Tidak seperti aplikasi sampai panjang umur lah. Nah, ini memang jadi kendala sih menurut saya. Terus yang kedua, aplikasi ini bisa terus panjang umur, memang kita ujungnya kembali lagi ke set di masyarakat. Seperti misalnya kepala desa atau agar mereka ini seperti ini mereka bisa mendapatkan aplikasi hanya di Indonesia sih, mungkin di seluruh dunia ya. Yang ada yakin pasti otomatis. Nah ini di masa dengar, berarti di situ kan bisa sesuatu kita harus bisa memetakan stakeholder yang
ada di masyarakat yang kita anggap mereka itu bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat agar masyarakat itu mau menggunakan aplikasi ini dan juga mereka ini bisa cepat paham tentang kegunaan aplikasi ini. Mungkin itu saja pendapat sementara saya. Terima kasih. Makasih Mas Albar. Pak Dian mau nanya lagi boleh nggak? Ini maksudnya biar Diskusi ada aja diskusi aja. Pak Yogi, Bentar lagi lah. semuanya juga boleh gitu. Iya. Ya yang lain Ibu Dina, Ibu Nisa. Kalau boleh nanya, ketika kita memiliki, kan kelebihannya dari smart SIM itu adalah ada fintechnya ya, maksudnya dia ada chip kayak e-money tadi itu ya, kalau BRI itu Brigi ya tadi itu kalau nggak salah, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau saya nanya Pak Dian mau ngisi nggak, mau top up nggak? Saya top up Pak Yogi, saya ngisi karena saya pakai tol setiap hari. Saya berangkat dari rumah dari Cimahi ke PTD itu pakai tol itu. Saya pakai. Soalnya Pak Dian saya balik ya, perlu. salah nanya saya coba. Iya, saya tiap hari pakai tol lagi soalnya. Tiap hari saya pakai tol, makanya saya perlu. Mungkin bagi para karena kayaknya sih yang punya SIM itu kan udah pasti ada mobil ya. Nah, jadi mungkin bisa bergunanya elektronik itu salah satunya seperti itu gitu. Jadi dari SIM ini, jadi kita nggak bakalan lupa gitu. Kalau kita setiap hari pakai tol, kita pasti nggak bakalan lupa kalau kita digunakan si SIM ini sebagai uang elektronik. Jadi setiap hari pasti kita bawa gitu. Itu salah satu kelebihannya gitu. Kalau saya sih pakai. Iya. Saya tuh tadinya kirain nggak yang bolak-balik. Ya, misalkan gini, saya dulu pakai e-money gitu ya, ketika di Jakarta, karena digunakan ketika naik apa namanya busway, busway itu kan dipakai ya, busway. Cuman kelemahan teknologi ini, ketika misalkan kita top up 1 juta misalkan ya, ketika top up 1 juta ternyata si e-money ini kan itu sama ya sama e-money, jadi tanpa password, tanpa apapun lah, jadi tinggal tap dan langsung bayar gitu ya. Nah, ketika hilang si teknologi ini tuh bisa langsung dipakai sama orang lain, betul nggak? Nah, itu salah satu kelemahan. Nah, itu maksudnya gini Pak Yogi, kalau kita punya yang kayak buat ngetapnya itu, alat yang buat tapnya itu, kalau kita pakai ke dompet orang itu bisa buat pembayaran. Iya, maksudnya kelemahan salah satu kelemahan teknologi. Nah, mungkin bisa jadi salah satu ini juga ya, saran juga ya itu ya. Karena emang berbahaya sekali kalau kita taruh di dompet, di belakang tiba-tiba orang ada yang bawa mesin tapnya di tapin. Iya, bisa hilang itu hilang. Pembayaran. Iya. Mungkin dari kelemahannya itu teknologi itu kan gitu ya. Yang terutama yang teknologi ini, yang e-money ini. Makanya saya agak garis bawahi juga. Apakah kalau misalkan buat saya pasti nggak top up. Misalkan ya nanyanya ke saya pasti nggak top up karena saya nggak di Bandung, khususnya di Bandung kan nggak, maksudnya bolak-baliknya gitu ya, nggak ada naik Transjakarta atau apapun yang menggunakan itu. Toh ke Indomaret juga bayar pakai itu kan aneh gitu ya. Paling pakai debit aja kan. Mungkin seperti itu ya, catatan dari saya sih, maksudnya teknologi khususnya teknologi yang diterapkan di si smart SIM itu. Saya kembalikan kepada Ketua, gimana Pak? Sudah selesai diskusi kita? Udah Pak. Lain gitu.
Gimana? tentang aplikasi yang mulai lagi- dari Pak Dian lagi tentang menurut UG dari negara Indonesia gitu seperti tadi Pak Albar bilang karena kita kurangnya sosialisasi. Kalau menurut saya luar biasa sih. Kalau menurut saya ini pribadi untuk saya benar-benar kalau Iya, kan tadi terima kan ya, walaupun sebenarnya kasih di Indonesia penerapannya yang baru itu karena emang belum pakai, belum ganti gitu. Semoga sih ke depannya makin banyak inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah. Yang dimana salah satunya kita juga kan bagian dari pemerintah ya yang harus mendukung penerapan wall of government ini untuk pelayanan publik yang lebih baik. Seperti itu mungkin ya. Diskusinya bisa dicukupkan sampai di sini. Kedepannya mungkin kalau ada diskusi-diskusi lagi bisa saling sharing dan tukar pikiran lagi ya teman-teman. Kayak gitu mungkin sekian untuk diskusi kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.